Itu di depan kita udah. Jadi Miss Kunti pertama dia melayang, teng di depan kita kan. Begitu dia selesai melayang, selesai dia ada orang yang jalannya terbalik. Kalian ngapain lewat sini? Tahu nggak ini tempat apa? Itu kan di sini dulu ada korban dibunuh dan jasadnya dibuang di sini. Sampai detik ini dia masih penasaran. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan kali ini gue udah kedatangan tamu yang sangat melegenda nih di dunia per-YouTubean juga nih. Kita langsung aja sapa narasumber kita, yaitu Kang Arya Sena. Kang Arya Sena, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita ketemu terakhir di Curug Nangka ya Kang? Betul, Curug Nangka. Di acara opening launching bukunya Arya Sena. Nah, sekarang Kang Arya Sena mau ceritain tentang bukan pendakian sih, tapi lebih ke camping ya. Betul. Camping di Situ Gunung pada tahun 1994 ya. Kang, boleh kasih kisi-kisinya Kang? Jadi peristiwa ini terjadi di saat gue melakukan camping bersama teman-teman gue, dan di sana gue banyak melakukan hal-hal yang negatif gitu kan, hal-hal negatif yang dianggap biasa oleh remaja pada saat itu. Gue nggak tahu sekarang masih kayak gitu apa enggak. Pokoknya hal-hal negatif yang dianggap biasa lah. Dan ternyata hal tersebut hal yang salah ketika itu ya. Gue lakukan dan gue nggak benar di saat itu, ternyata membawa gue menemukan sebuah peristiwa yang cukup berkesan dan terkenang sampai sekarang. Dan peristiwa itu benar-benar menjadi pelajaran yang berharga untuk gue di dalam melakukan aktivitas lapangan gue selama bertahun-tahun ke depan, bahkan sampai detik ini. Karena ini ceritanya tentang Kang Arya Sena kesurupan untuk pertama kali ya. Ya, untuk pertama kali dan jangan pernah lagi. Jangan pernah lagi. Iya, sekali-kalinya seumur hidup itu. Kang Arya mau launching buku kapan lagi nih Kang kira-kira? Kira-kira Maret atau April lah. Maret atau April. Nah, ini sekarang udah 150 halaman lah, masih sisa sekitar 50 sampai 60 halaman. Nah, nanti yang agak lama tuh proses editing ya sebenarnya. Harus gue sempurnakan lagi dari buku pertama gue gitu. Dan Kang Arya ini juga baru punya channel YouTube ya Kang ya? Betul, baru 2 bulan. Jadi ini. buat teman-teman yang ketagihan sama ceritanya Kang Arya, bisa kunjung kemana nih? Bisa berkunjung ke channel Arya Sena Cerita Pendakian. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mendapatkan cerita yang lebih lengkap di sana gitu kan. Bukan berarti di sini gua nggak lengkap, tapi maksudnya di situ banyak cerita gua gitu kan. Siapa tahu kan banyak yang ngefans juga sama Kang Arya. Amin ya Allah, Jadi langsung amin. aja. Langsung aja. Kalau untuk sosial media Kang, Facebook. Sosial media Facebook itu Arya Sena, Sena Arya sama S Agne. Kalau IG gua @Arya_Sena7. Oke. Karena cerita yang mau diceritain ini ditulis juga ya sama Kang Arya di fanspage-nya. Sudah dituliskan di fanpage Cerita Pendakian yang berjudul Teror Sang Penunggu Buper. Oke. Ya udah, sebelum Kang Arya ini bercerita, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Kejadian ini terjadi pada liburan SMA tahun 1994. Ya. Awalnya itu kita merencanakan ini dari jauh-jauh hari sebelum liburan, malah itu jauh-jauh hari sebelum liburan. Gue tuh berniat camping bersama gengnya sepupu gue. Karena geng sepupu gue ini cewek semua dan tergolong cantik-cantik ya di sekolahan gue, maka kegiatan ini awalnya gue rahasiakan. Tetapi itulah sepandai-pandainya menyembunyikan wanita cantik, akhirnya tercium juga gitu kan. Jadi di niat awal kita cuman mau naik berempat, akhirnya banyak para lanang yang nyusul untuk ikut. Siapa sih kan yang nggak mau camping sama cewek cantik? Sebelum camping itu biasa
ritualnya tuh kita selalu merencanakan segala suatu aktivitas baik pendakian maupun camping ceria. Ya dulu belum ada istilah camping ceria. Camping itu di rumahnya almarhum nenek gua. Nah, jadi setelah preparing di rumah almarhum nenek gua untuk teknisnya di lapangan, teknis perjalanan, juga kesiapan kita dalam mempersiapkan alat-alatnya, kita mulai berangkat ke stasiun Bogor. Dari rumah nenek gua kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor. Nah, kereta zaman dulu itu ya, kereta Sukabumi, itu kereta Sukabumi ya, nggak cuma orang yang naik. Entok naik, ayam naik, bahkan kadang-kadang kambing juga ikut naik kereta. Jadi kereta Sukabumi dulu ya yang gue tahu ya. Ternyata nggak cuma kereta Sukabumi aja ya. Intinya adalah kereta yang non KRL saat itu apa aja bisa naik. Yang paling gue paham dan yang paling gue ketahui adalah kereta Sukabumi. Karena kereta Sukabumi ini bisa dibilang hampir tiap minggu itu gue gunakan untuk camping ke, kalau nggak ke situ gunung ya ke Cipelang gitu kan, antara itu, dan bisa dikatakan hampir tiap minggu. Jadi gue paham betul KRD Sukabumi pada saat itu. Nah alhamdulillah saat itu walaupun suasana kereta tuh crowdednya kayak apaan tahu, tapi perjalanan kita sangat menyenangkan gitu kan, karena kita jalan sama cewek-cewek gitu kan. Waktu itu gue berdua, cowoknya gue sama Anang, ceweknya itu berempat. Ruri sepupu gue, Asih temennya, terus Imah, Ratih. Nah ceweknya ini ada 4 orang. Saat itu kita berangkat dari Jakarta itu sekitar pukul 2 siang, sampai Bogor sekitar pukul 3. Terus kita naik kereta yang ke Sukabumi itu setelah maghrib. Karena kereta Sukabumi dulu ada 3 jadwalnya kan. Kita kebagian jadwal kereta yang malam. Dalam perjalanan awal ini nggak ada masalah, walaupun di kereta kita umpel-umpelan gitu kan, sama ayam sama entog, tapi nggak ada masalah, aman-aman aja. Sampai stasiun Cisaat itu udah malam sekitar jam 8. Sedikit ada trouble karena kita kan di Kerok Calo ya, untuk charter angkot mereka. Tapi ya untungnya kita pinter ngeles gitu kan. Setelah kita ngeles kiri ngeles kanan, akhirnya kita bisa lolos dari jeratan para calo. Kita jalan kaki menuju ke Masjid Raya Cisaat. Kira-kira 20 menit kita sampai ke Masjid Agung Cisaat. Nah di Masjid Agung Cisaat ini kita jalan lagi ke arah pasar. Di sini angkot mahal-mahal. Waktu itu karena kita sering ke sana, jadi kita udah tahu triknya. Jadi kalau ada yang nawarin ke kita pura-pura cuek. Jalan kaki aja, padahal mah kagak gitu kan. Cuma sepik doang gitu. Pura-pura jalan. Nah, di dekat Empang itu ada satu angkot akhirnya nyamperin kita, tawar-menawar harga. Akhirnya deal nih, ongkos dari Cisaat sampai depan pintu gerbang Situ Gunung itu deal kita Rp1.000. Itu udah termasuk mahal Rp1.000. Tetapi karena kita bawa ladies, mereka yang nanggung kan, ya udah nggak masalah gitu kan. Saat itu 94 Rp1.000 tuh mahal banget. Jadi kita naik mobil, naik angkot itu, angkot charteran. Di dalam angkot itu gue masih sempat ngobrol-ngobrol. Tapi karena letih di tengah jalan gue sempat tertidur. Nah bangun-bangun itu sekitar Cilumpang ya. Nah di Cilumpang ini tiba-tiba mobil berhenti. Terus supirnya action nih, cekek, jadi mobil mati gitu kan. Akhirnya setelah sekian menit nih, kira-kira 10 atau 15 menit nungguin nih si supir action, nyalain mobil nggak nyala-nyala. Kan kita nggak sabaran nih. Udah turun aja, jalan kaki dari sini gitu kan. Jalan kaki. Terus cewek-cewek nanya, jauh nggak dari sini? Deket gitu kan. Dari dulu sampai sekarang kalau ditanya yang namanya masih jauh apa enggak, pasti jawabannya tuh klasik, deket gitu kan. Akhirnya cewek-cewek seneng nih, oh udah deket. Padahal dalam hati gue, lumayan 40 menit nggak ada ini gitu. Mana jalannya naik begitu kan. Kita turun dari angkot, kita bayar, kita jalan 10 langkah jalan itu mobil ngacir, ulang ngajar. Kita dikerjain. Jadi kira-kira 10 langkah kita ke atas, ini mobil tiba-tiba nyala terus langsung ngacir. Dalam hati, suwe lo kagak berkah rezeki lo gitu. Udah kita jalan. Nah pas lagi jalan ini, pertama ini kita dengar suara burung hantu ya. Burung hantu ini nggak ada hubungannya dengan hantu sebenarnya, dan juga nggak ada hubungannya dengan makhluk mitos. Cuman karena namanya hantu aja, jadi bikin suasana tuh jadi serem gitu kan, karena mitos yang beredar. Dan itu dari kecil ya gue biasa dengar bahwa kalau ada burung hantu katanya ada sosok penampilan makhluk mitos dalam mitologi tuh ya, namanya tuh Mbak Kunti gitu kan katanya. Jadi ketika ada suara burung hantu nih, cewek-cewek mulai pada nanya, ih ada ini nggak nih, ada itu nggak gitu kan, mulai pada rusuh tuh cewek-cewek. Cuman
Kita waktu itu gue berdua masih Anang bilang nggak ada apa-apa, biasa burung hantu namanya doang gitu kan. Sambil jalan menuju ke pintu gerbang situ gunung, kita ditemani oleh suara burung hantu yang merdu gitu kan. Udah. Dan kira-kira 40 menit kemudian kita sampai ke pintu masuk situ gunung. Kebetulan penjaganya nggak ada. Wuhui, hemat, buru-buru kita masuk lewatin gerbang langsung ke sebelah kanan. Kita mampir di warung. Nah di warung ini kita ngobrol-ngobrol dulu sama ibu warung kan. Ngobrol-ngobrol sama ibu warung, makan Indomie. Setelah kita makan Indomie, kita baru cari lokasi untuk mendirikan tenda. Saat itu kalau nggak salah masih Kamis ya, masih belum weekend gitu. Jadi suasana situ gunung malam itu masih sunyi banget, masih sepi. Karena kalau hari Sabtu malam Minggu sudah bisa dipastikan situ gunung tuh pasti penuh sesak oleh manusia. Karena salah satu tempat favorit untuk anak-anak Jakarta melakukan aktivitas camping di sana itu. Karena udah malam ya, udah sekitar jam 10, terus kita capek, kan kita harus buru-buru buka tenda. Jadi selesai makan kita langsung bergerak menuju tempat kita untuk mendirikan tenda. Sebelum masuk ke situ kita lewatin hutan damar dulu tuh. Kira-kira 10 menit kita akan ketemu sebuah lapangan kecil. Di situ dulu ada bangunan MCK-nya atau WC umumnya. Nah, di sebelah kanan tuh ada bangunan WC umum. Di atasnya itu ada tempat untuk ngebuka tenda. Nah, di sini gue diem dulu masih Anang. Terus gue survei tempat untuk mendirikan tenda. Saat gue mau jalan nyari tempat untuk mendirikan tenda, si Imah pengen ngikut kan. Anto, gue ikut dong gitu. Panggilan gue Anto dulu ya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Imah ini imut banget dulu lagi perawannya ya. Ketika dengar suara dia minta pengen nemenin gue. Wah, rasanya menang banyak banget. Padahal cuma ditemenin gitu kan. Senang banget gue ditemenin sama Iman. Gue naik ke atas. Begitu sampai atas ada satu tempat yang cukup datar dan dia view-nya bagus untuk lihat ke bawah. Langsung gue panggil anak-anak, woi naik nang gitu kan. Naik, nih tempat bagus. Dah anak-anak semua naik. Begitu sampai di lokasi langsung bongkar tasnya gue. Karena kan tenda adanya di keril gue kan. Bongkar tendanya juga bukan tenda demal zaman dulu, tenda pramuka yang begini nih. Cut, nah gitu modelnya kan, jadi kayak segi 5 gitu. Nah itu kita cukup repot karena kalau nggak ada pohon di depan atau belakangnya sebagai penyangga ya, itu kita harus bikin tiang. Nah saat itu karena memang nggak ada pohon di sekitar kita, ada jauh-jauh gitu gede-gede, akhirnya kita nyari kayu gitu kan. Gue nyari kayu masih Imah, nyari kayu dapet, kita diriin tenda kita ikat, terus kita diriin tenda. Udah rapi semua, tenda udah jadi, masuk. Kita langsung istirahat sebentar, lanjut lagi acara makan-makan mal. Karena emang masih sepi suasananya ya. Jadi kita di situ ya hanya di depan tenda aja sambil bakar-bakaran, sambil nyemil dan ngopi gitu kan. Nah, di sini nih suasana udah mulai naik sebenarnya, Tapi kita tidak hiraukan, seperti gue bilang tadi, kalau kita di satu tempat bersama wanita-wanita cantik, biasanya tempat seserem apapun menjadi sangat menyenangkan. Beda kalau jalan sama cowok berdua-dua, kalau kita ke tempat gelap, ke tempat serem, rasanya makin serem aja ya nggak? Situ gunung tuh cukup angker loh, bener-bener angker. Nggak tahu sekarang masih angker apa nggak. Kalau dulu bener-bener angker. Karena memang lokasinya itu dekat danau yang ada di kaki gunung. Jadi memang cukup angker. Ditambah lagi di saat itu malam Jumat gua. Malam Jumat kan Kamis gue berangkat, berarti malam Jumat. Sunyi sepi, bener-bener nyep nggak ada orang. Karena suasana kayak gitu kita memilih untuk depan tenda. Setelah kita api itu kira-kira sejam atau 2 jam kan apinya meredup tuh mal ya. Apinya meredup, kita pada masuk ke tenda tuh, kita istirahat. Baru sebentar istirahat, tiba-tiba si Imah ngulet sono, ngulet sini gitu kan, dia gerak-gerak gitu. Gue tanya, "Kenapa sih lu mah?" "Pengen pipis." Ya ampun, pengen pipis bukannya ngomong gitu kan. Akhirnya ya udah gue anterin ke kamar mandi gitu kan. Nah, ternyata para ladies ini semuanya pada pengen pipis, tapi
pada malu ngomongnya karena ada si Imah ngomong, akhirnya ketahuan nih ternyata pada kebelet pipis semua. Ya udah, gua sama Anang akhirnya nganterin para ladies turun ke WC umum. WC umumnya kan di bawah gitu. Sampai WC umum kan dia ada 2 nih WC umum. Tadinya rencananya mau masuk sendiri-sendiri, tapi tiba-tiba si Ratih atau si Imah ngomong, ah jangan sendiri takut gitu. Akhirnya mereka masuk dua-dua nih, kan ceweknya 4. Jadi kalau nggak salah nih ya, si Ruri sama si Imah, si Asih sama si Ratih masuk. Saat itu suasana benar-benar sepi, sunyi. Tidak ada rombongan camping, orang-orang camping lain selain kita malam itu. Sempet sih gue nanya sama Anang, sepi banget sih Ong gitu kan. Kata si Anang, iyalah malam Jumat kita salah jalan gitu kan. Harusnya kita Jumat berangkatnya. Ya udah mau gimana lagi, udah sampai kan. Sambil kita nikmati kesunyian yang mulai menggantung agak-agak creepy, kita nungguin para ladies selesai melakukan acara itu tadi, pipis memipis kan. Kita tungguin mereka. Itu cukup lama lah. Ladies ini kalau pipis rupanya nggak bisa cepet gitu, agak lama ya. Mungkin karena beresin ini, beresin itu, akhirnya jadi lama kan. Sekitar 10 menitan lah. Itu Asih sama si Ratih keluar, terus Imah sama si Ruri keluar. Nah pas keluar, si Asih bisik-bisik gitu, bisik-bisik tapi kedengeran sama gua gitu kan. Si Asih bilang katanya sewaktu mereka melakukan ritual pipis tadi, seperti ada yang memperhatikan mereka gitu, dan mereka betul-betul merasa tertekan gitu kan dengan sesuatu yang seperti memperhatikan mereka tadi. Mereka sendiri nggak tahu apa gitu. Sedang gue di luar sama Anang memang merasakan mulai ada gesekan energi di kulit kita. Jadi buat temen-temen ya, hal ini berlaku untuk siapa aja, baik yang memiliki kelebihan berupa kemampuan bisa melihat hal yang berbau supranatural ataupun metafisika, ataupun bahasa kerennya tuh hantu gitu ya, atau tidak. Biasanya jika memang ada gesekan energi yang kuat, itu selalu bereaksi di tangan kita. Itu kalau masih di tangan biasanya masih nggak begitu kuat, tapi kalau sudah merinding sampai ke bulu kuduk sini, itu biasanya energi yang dikeluarkan oleh sang makhluk itu benar-benar besar, atau mungkin kekuatan sang makhluk itu memang benar-benar kuat. Jadi merindingnya tangan, tengkuk sama kaki itu bisa merinding semua. Karena apa? Mungkin dekat dan mereka memiliki kekuatan yang cukup besar. Itu seperti itu aja buat teman-teman yang secara sadar ataupun tidak sadar akhirnya bisa mendeteksi keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Gua sama Anang di luar sudah mulai merasakan hal seperti itu, tetapi belum melihat penampakan apa-apa ya, alhamdulillah. Ya setelah selesai kita keluar, akhirnya bareng-bareng kita naik ke atas sambil si cewek-cewek ini berbisik-bisik dan mereka agak takut gitu kan. Akhirnya jalannya kita berdampingan semua gitu kan. Jadi cewek itu gue di tengah, posisinya gue gandeng gitu kan. Yang gue gandeng sepupu gue sebelah kanan, yang sebelah kirinya si Imah. Depannya si Anang juga gitu, karena cewek-cewek mulai ketakutan. Jalannya kan gak seperti jalan pendakian, Ibu Per itu dia agak lebar. Kita naik kira-kira 5 menit kita sampai ke base camp kita. Kita langsung masuk lagi ke dalam tenda. Nah di dalam tenda ini, di saat kita mulai istirahat, kan posisi gue sama Anang nih Anang di pintu. Kan dulu pintu tendanya ada 2 kalau tenda pramuka itu. Jadi sebelah sini sama sebelah sini ada pintunya. Karena kita cowok-cowok ini, akhirnya Anang pinggir sebelah sini yang dekat lampu badai, sedangkan gue yang di dekat tabunan tadi api unggun. Nah kita istirahat di situ, cewek-cewek di tengah. Saat gue lagi istirahat gitu, kira-kira setengah jam kemudian tiba-tiba gue dengar antara Asih atau Imah tuh tiba-tiba mereka baca ayat kursi tapi pelan kan. Allahu la ilaha illallah. Pokoknya bacanya pelan kayak gitu. Gue pertama gue kira suara apaan kan, gue dengerin dulu nih. Kayak suara ayat kursi gitu kan, dengerin lagi. Ternyata benar, nih cewek-cewek pada mulai baca ayat kursi. Pintu tenda pramuka zaman dulu pasti dia kan sistemnya dikaitin gitu kan. Nah itu dia bukan disleting. Kalau disleting kan rapat, ini kan cuma dikait-kaitin. Jadi kalau kena angin tuh kebuka gitu kan, kebuka. Nah di saat cewek-cewek mulai baca bacaan ayat suci, gua tanpa sengaja kepala gua kan posisinya tuh kalau misalnya kebuka gitu pintu tenda, dia langsung mengarah ke WC kan. Memang nggak kelihatan, gelap,
Tapi sudut pandang gue tuh langsung mengarah ke situ. Nah lucunya ini, sebelum ada penampakan kan gelap aja. Nah tiba-tiba pas gue lagi nggak sengaja ngelihat dari arah dari arah bangunan WC itu kelihatan putih-putih malah. Putih. Awalnya kecil. Kelihatan kayak cuma titik aja. Tapi lama-lama gede kan. Gue bilang lah kayak kain gitu kan, kayak kain putih gitu kan. Oh kayak kain. Pas gue kedip, itu yang tadi gue lihat agak jauh tuh kira-kira 50 meter ke bawah, tiba-tiba dia udah ada depan tenda. Terus dia ngelilingin tenda nih, teng. Api unggunnya kan redup nih, udah mulai tinggal baranya tapi ada apinya kecil. Nah yang di dekat si Anang itu kan lampu badai. Di saat dia lewatin lampu badai, bayangannya kelihatan. Bayangannya tuh goyang-goyang, jeng, dia ngelilingin lagi. Nah cewek-cewek ini baca kursinya makin kencang. Dalam artian dia makin cepet gitu. Allah la ilaha illallah. Kayak apa? Kayak cepet tapi agak gemeteran gitu kan. Gue mulai ngerasa, gue juga udah takut sebenarnya. Gue takut sebenarnya. Cuman karena kita tanggung jawab terhadap para ladies dan gengsi dong, kalau kita takut juga kan, kita berani-beraniin. Gue diem aja. Waktu itu gue belum mengenal selawat yang biasa gue amalkan sekarang. Gue masih baca selawat yang biasa aja. Intinya selawat apapun itu, jika kita baca dalam keadaan pasrah dan yakin ya akan syafaat Kanjeng Nabi, itu pasti mustajab. Pasti sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat baiklah kalau kita baca salawat itu. Nggak hanya di saat kita melihat makhluk Allah saja, di saat apapun sebenarnya baca salawat itu bagus banget. Saat itu gue baca selawat aja, malah baca selawat, bayangan itu dia terus berputar-putar di sekitar kita, bahkan terkadang di atas tenda kan, melayang. Emang tebel, tenda pramuka dulu tebel, tapi karena bayangan dari lampu ini itu kelihatan kan, akhirnya di atas itu kan berbayang, itu kelihatan kan, gue bener-bener tuh udah merinding banget, bahkan terkadang dia tuh nembus ini wah, nembus tenda, masuk keluar. Di sini gue langsung selawatan, gue tarik karena waktu itu kan gue masih aktif latihan silat. Dalam latihan silat itu kita diajarkan teknik untuk mengatur napas ataupun memfokuskan pikiran kita ke satu titik. Nah itu akhirnya gue pakai untuk membaca selawat. Jadi di saat kejadiannya udah mulai seperti itu, gue langsung fokus dengan bacaan selawat gue. Caranya gue tarik napas, gue tahan, gue isi selawat tuh baru gue hembuskan. Itu gue nggak tahu berapa lama gue baca selawat. Setelah gue baca selawat, gue baca ya azimu, artinya Allah yang Maha Agung. Jadi gue baca sekitar 11 kali, tahan napas. Jadi kita tarik napas, kita tahan, baca ya azimu sekitar 11 kali, gue hembuskan pelan-pelan. Karena nafas kita teratur, ya, degup jantung kita juga teratur, akhirnya ketenangan itu hadir. Karena ketenangan hadir, nggak lama tertidurlah kita. Gua tidur nyenyak banget. Terus cewek-cewek juga kayaknya pun ikut tertidur. Kalau Anang gua nggak tahu waktu itu dia tidur apa enggak, karena posisi gua kan kepisah sama 4 cewek sama dia kan. Gua tidur, dalam tidur itu gua nggak ngimpi apa-apa. Pokoknya bangun-bangun sekitar jam 5:30, gua bangun, gua langsung keluar tenda. Begitu gua keluar tenda ngerapiin api unggun, tiba-tiba si Anang keluar dari pintu sebelahnya kan. Dia langsung bisik-bisik sama gua, anjrit semalam, kata dia gitu kan. Kenapa? Oh, lu enak molor, kata dia gitu kan. Molor apaan? Gue bilang gitu kan. Padahal emang gue molor gitu kan. Cuman biar dia gak terlalu sehat, gue bilang molor apaan? Lu gak usah ngeles, kata si Anang gitu kan. Nah ternyata si Anang, ya, di saat gue ngalamin yang kayak itu, yang gue lihat tadi muter-muter, kalau si Anang dia ngerasanya nih ya, dalam penglihatan dia, karena pintunya sama nggak rapet, itu si kain tadi yang ternyata memang sosok wanita gitu kan, itu ada di depan pintu tendanya dia gitu. Dia bener-bener gak bisa tidur. Karena apa? Kata dia kalau dia merem makin kelihatan jelas gitu. Jadi si Anang ini sewot banget sama gue karena gue tidur gitu. Gak ada teman dia buat menghandle situasi yang dia hadapin. Sewot banget, setan lo, kata dia, lu tidur enak banget. Gue bilang ya udah gimana lagi kan. Jadi malam pertama itu kalau Anang langsung melihat penampakan berupa wujud perempuan dengan kain putih, kalau gue hanya melihat berupa kain putih juga dengan bayangannya putar-putar. Dah malam pertama selesai dengan kejadian yang cukup luar biasa. Pagi-pagi
setelah gue ngobrol sama Anang, ladies kan juga bangun. Nah ladies ini karena udah siang akhirnya ngobrol juga kan. Iya semalam nih parah banget. Kata si Asi atau kata si Ima, kayaknya kita salah lokasi nih, kata si Asi gitu kan. Udah cari tempat lain, pindah katanya. Serem banget di sini, WC-nya juga parah gitu. Jadi pagi-pagi ini para ladies yang semalam nggak mau ngomong apa yang mereka saksikan di WC, paginya pada cerita. Menurut si Ima, versinya Ima itu kayak ada mata memperhatikan mereka. Menurut versinya si Asi kayak ada makhluk tinggi, nggak tinggi besar, nggak, cuman dia tinggi gitu kan, kayak cowok itu merhatiin mereka lagi pipis gitu kan. Si Ratih sama si Imah itu lain lagi yang diceritakan, cuman hampir sama lah, bahwa mereka sepanjang mereka di dalam kamar mandi itu, karena mereka kan pipisnya ganti-gantian, itu mereka benar-benar diperhatikan oleh sosok makhluk yang benar-benar mereka takut. Dan paginya itu mereka udah nggak mau di situ lagi. Karena apa? Karena malamnya kita bener-bener ngalamin situasi nggak enak banget gitu. Jadi pindah lokasi ya. Ya udah selesai makan, gue sama Anang nyari lokasi baru kan. Gue suruh nih para ladies untuk di tenda, bikin kopi kek atau bikin nasi kek, gitu. Udah mereka di tenda, gue sama Anang jalan puter-puter di sekitar lokasi itu yang ke arah Curug Sawer. Gue nemu satu titik. Dia cuma terbuka, panas banget kayaknya kalau siang. Tapi hawanya tidak seperti di tempat pertama gue tadi kan. Udah gue sama Anak, wah udah dapet tempat cocok gitu kan. Gue balik nih ke tenda. Di tenda kita masak-masak dulu. Nah dalam prosesi masak-masak ini kan lama ya, karena kita masih menggunakan parafin. Masak nasinya itu lama. Dan salahnya para ladies waktu itu, masak nasi kan dia diaduk-aduk terus. Padahal masak nasi yang benar itu ya, gue kasih tips sedikit. Kalau lu mau masak nasi dan gak berkerak di nesting lu, itu seperti itu. 10 menit pertama sampai sat air, matikan kompor gasnya, tunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit, nyalakan lagi api kecil sekitar 5 sampai 10 menit, itu angkat, diamkan. Ketika kita nanti mau ambil nasinya dari nesting, tidak akan ada keraknya. Oke, kembali lagi ke cerita. Siang itu karena prosesi masaknya lama, akhirnya pindah tendanya itu juga kan terhambat kan. Di saat udah mau pindah tenda, habis selesai makan malah hujan deres. Ya nggak jadi pindah lokasi kan, karena hujan deres. Hujannya nggak alang kepalang lagi, malah hujan angin, nggak ada petir, nggak, hujan angin. Itu sampai tenda itu ya tenda pramuka ya, dibilang nyaman ya nggak sama sekali itu, karena memang banyak sekali titik-titik untuk masuknya air. Jadi tenda kita banjir saat itu, sampai cewek-cewek ini akhirnya neduh ke dalam WC gitu. Mereka ngungsi ke dalam WC karena betul-betul tenda ini jadi banjir gitu kan, masuk air. Nah hujan ini dari sekitar jam 1 siang sampai jam 5 sore baru berhenti, dan deresnya tuh nggak alang kepalang. Karena kejadian tersebut, kejadian alam ya, hujan itu kan rizki. Waktu itu gue belum begitu paham, cuman karena kita ngomel-ngomel, sialan nih hujan. Kalau sekarang kita nggak berani ngomong kayak gitu, karena kita udah tahu hujan itu rizki. Jadi prosesi pindah tenda nggak jadi. Ya udahlah. Setelah hujan itu kita ngepel lantai tenda, kita keluarin airnya semua yang pada bocor. Ya kita ganti baju yang basah. Untuk ngilangin bete dari cewek-cewek, gue ajakin ke depan ke warung. Kita nongkrong nih di warung. Jadi setelah udah rapi, tenda udah kering, udah siap semua, kita juga udah ganti baju, kita jalan nih ngelewatin Hutan Damar menuju ke warung yang di deket gerbang masuk. Nah kira-kira 10 menit sampai. Ya udahlah, para ladies ini kan duitnya banyak ya, Indomie pakai telur 500 perak juga jadi gitu kan. Kalau dulu 500 perak dulu Indomie pakai telur itu udah mahal, soalnya di tempat gue ini Indomie pakai telur ya cuma 2,5 gitu. Jadi kalau ada 500 perak mahal. Tapi karena para ladies yang bayarin, cuek aja gitu kan. Udah makan Indomie telur, lagi nyantai gini, tiba-tiba dari arah gerbang masuk itu gue ngelihat ada sekitar 6-7 orang lah, wajah-wajah yang gak asing. Gue liat nih kayak si Edros nih. Edros itu temen SMA gue, salah satu tokoh yang banyak gue ceritakan dalam cerita gue gitu. Terus kayak si Kulai nih gitu. Ternyata pas gue perhatiin semua, wah anak Jagger semua. Bener ternyata, sepandai-pandainya kita menyembunyikan wanita cantik, pada akhirnya tercium juga gitu kan. Pemberangkatan yang gue rahasiakan ini ternyata bocor. Jadi karena nih teman-teman gue tahu nih yang jalan sama gue cewek-cewek cantik, ya namanya juga buaya ya gitu, pada berangkat nyusul. Udahlah,
karena malamnya kita juga habis ngalamin kejadian horor, kedatangan temen-temen itu ya seneng. Walaupun pada awalnya cewek-cewek pada takut karena nih cowok yang ramah-ramah banget gitu kan. Pokoknya gitulah, ramah lah gitu kan. Awalnya khawatir, tapi karena semalam kita habis ngalamin kejadian yang lumayan horor, seneng. Udah gue panggil ya. Itu gue dulu punya geng ya. Geng gue namanya Lobster, Lonely Boys Team Fighter. Nah temen gue gengnya TM, Tai Muda. Nah ini dua geng ini di sekolahan nggak pernah akur, tapi kalau lagi camping akur gitu kan. Karena apa? Kita kan saingan ini jatah setoran gitu kan. Masing-masing kan punya pentolan gitu. Kalau Lobster udah lo dari kelas 21 sampai 25, nah itu 500 perak tuh per kelas. Nah 25 sampai 29 timnya LB yang ngambil jatah gitu. Jadi emang kita sering bentroknya di situ, tapi di sekolahan. Kalau di luar kita nggak pernah bentrok. Karena apa? Karena kita satu sekolahan gitu. Kedatangan teman-teman baru ini membuat mental kita bagus lagi. Kita dulu punya kode lapangan. Kode lapangannya biasanya kalau gue manggil LB disautinya TM, di sana gue teriak LB gitu. Gue teriak TM, di sana langsung nyaut LB, berarti bener mereka gabung lah kita. Anak-anak TM ini kesel karena apa? Lu makan sendiri lu, giliran barang bagus-bagus gitu kan. Pala lu peyang, sepupu gua nih gitu kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol sekitar waktu ketemu mereka itu kan sekitar habis maghrib ya, jam 6.15. Kita ngobrol-ngobrol di situ sampai sekitar 2 jam. Akhirnya Edros sama gengnya, sama geng cewek gua nih, sama si Anang, mereka berangkat duluan ke lokasi tenda gitu kan, ke lokasi tenda karena mereka harus mendirikan tenda. Sedangkan gue masih harus di situ dulu karena salah seorang dari temen gue namanya Guntur, dia bilang katanya temen gue yang anak STM Teladan dia mau nyusul. Jadi harus gue tunggu kan. Udah, gue bilang sama mereka udah lu duluan deh, gue masih nungguin anak STM nih 1 orang gitu. Dah mereka jalan, gue nunggu di warung. Nah malam itu mulai banyak berdatangan bukan para pendaki, para galatuping, gerombolan laki-laki tukang camping ya kalau zaman dulu, atau ini rempakem, remaja pecinta camping tuh mulai banyak yang datang ke area situ gunung gitu kan. Udah rame nih, tempat yang tadinya sepi ini di depan gua dulu ada tempat ngedirin tenda, area camp gitu kan, itu mulai ada tenda gitu 1, 2 gitu kan, karena anak-anak rempakem atau galatuping udah mulai berdatangan. Di saat gua lagi nunggu itu, gua ngabisin waktu sambil ngopi lah, hampir 3 jam nunggu. Informasi yang gue dapatkan dari si Guntur ternyata nggak akurat, temen gue nggak nongol kan. Ya udahlah, gue balik aja. Awalnya gue sempet ngedek juga mal, karena apa? Gue inget semalam di WC itu ada penampakan kain itu kan. Begitu gue mau jalan, mana masih sepi lagi di situ kan, temen tanggungan, ntar gue dibilang takut lagi ya gitu kan. Ya udah gue jalan, baru 3 langkah jalan atau 4 langkah lah, tiba-tiba dari arah kegelapan itu si Guntur sama Edros datang, manggil kan, "Tos mau kemana lo?" Gue bilang balik si temen gue yang anak STM kan nggak ada yang datang, ini nggak datang, gue bilang kayak gitu kan. Oh ya udah balik yuk gitu. Akhirnya mereka datang mau jemput gue sama jemput temen gue, karena temen gue belum datang nih. Akhirnya kita balik. Pas lagi balik itu, begitu sampai deket area WC umum yang ada di sebelah kanan, tiba-tiba kecium pertama kali si Guntur bilang bawa sawo gitu kan. Dia nyium bawa sawo mateng, padahal di situ nggak ada pohon sawo. Cuma dia teriak-teriak, bawa buat sawo gini. Nah di saat si Guntur teriak-teriak bawa buat sawo, gue udah mulai merinding, tapi belum lihat apa-apa kan. Udah kita cuek aja, lah hidung lu salah tuh, mana ada sawo di sini gitu kan. Karena yang nyium bawa sawo cuma Guntur. Begitu kita sampai ke area WC umum, ya, gue nyium parem kocok. Itu parem kocok tajam banget, bener-bener tajam, ngampar di hidung gue tuh tajam banget. Gue bilang sama Edros, "Terus lu nyium nggak?" "Iya nih buat parem kocok kan." Baru buat kelar ngomong, itu di depan kita udah. Jadi Miss Kunti pertama dia melayang, teng di depan kita kan. Begitu dia selesai melayang, selesai dia ada orang yang jalannya terbalik. Kalian ngapain lewat sini? Tahu nggak ini tempat apa? Itu kan di sini dulu ada korban dibunuh dan jasadnya dibuang di sini. Sampai detik ini dia masih penasaran.
matanya merah nyala langsung nyekek gua, tem.